Ya, pemirsa, tahun 2022 ini industri tekstil di tanah air genap berusia 1 abad atau 100 tahun. Beragam capaian positif hingga tantangan masih mewarnai dinamika perjalanan panjang industri tekstil dan produk tekstil di tanah air. Industri tekstil dan produk tekstil memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional melalui kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan sandang dalam negeri, dan sebagai sektor penghasil devisa ekspor non-migas dengan nilai yang cukup signifikan. Data Agustus 2021, industri tekstil tercatat berkontribusi menyerap tenaga kerja sebesar 3,65 juta orang. Apalagi saat ini daya saing industri TPT di tanah air telah didukung dengan struktur industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, serta semakin kompetitif dengan tingginya permintaan dari dalam negeri serta ekspor. Bahkan Kementerian Perindustrian telah menjadikan industri TPT sebagai salah satu prioritas pengembangan dalam peta Jalan Making Indonesia 4.0 yang bertujuan meningkatkan daya saing industri tekstil dalam negeri dengan memanfaatkan teknologi terkini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perjalanan 100 tahun industri TPT di Indonesia merupakan momen untuk meningkatkan kinerja dan terus berkembang dengan inovasi melalui ruang aplikasi dan cara baru dalam proses manufaktur. Industri TPT juga berhadapan dengan persoalan lingkungan yang mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui konsep Sustainable Textile and Fashion. Memperingati 100 tahun industri TPT di tanah air, Kemenperin telah menyiapkan sejumlah agenda diantaranya The Fourth Indonesia Textile Conference 2022, Business Gathering, Focus Group Discussion, pengembangan industri tekstil dan produk tekstil, Indonesia Textile Summit 2022, Fashion Show yang bekerja sama dengan Islamic Fashion Institute Bandung, dan ditutup dengan kegiatan Fun Run and Textile Festival. Puncak peringatan 100 tahun industri TPT Indonesia akan berlangsung pada 28 hingga 31 Juli 2022 yang akan dihadiri Menteri Perindustrian, Kepala Daerah Provinsi dan Kota Kabupaten Asosiasi Perwakilan Perguruan Tinggi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, tantangan industri tekstil di usianya yang sudah 100 tahun, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ignatius Warsito, PLT Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Warsito. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat juga Pak Warsito. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. 1 abad sudah usia dari industri tekstil di tanah air. Bagaimana nih update dan perkembangannya hingga saat ini, Pak Warsito? Silakan. Baik, kita ketahui industri tekstil, produk tekstil merupakan salah satu industri tertua di Indonesia. Awal permulaan industri TPT ditandai dengan berdirinya Pusat Pendidikan dan Penelitian yang dulu diberi nama Textile Enriching Bandung pada tahun 2022. Nah, tujuan pendirian daripada TIB ini adalah untuk memberikan informasi-informasi atau advice terkait dengan tekstil, industri tekstil terutama kepada pertemuan rakyat. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia sangat kaya akan wastra Nusantara. Berbagai kain tenun diproduksi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan TIB hadir saat itu untuk memberikan pelayanan pengujian, riset pendidikan tekstil kepada masyarakat. Tahun 2022 ini bertepatan dengan 100 tahun didirinya TIB. Sebagai tonggak sejarah pengembangan industri tekstil dan produk tekstil yang lebih terarah. Industri TPT memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Setelah hampir 2 tahun industri TPT mengalami suffer akibat pandemi COVID-19, maka dengan peringatan 100 tahun industri TPT, momentum meningkatkan kinerja sektor tekstil merupakan kuncinya. Hal ini sejalan dengan kinerja industri tekstil dan produk tekstil sampai dengan triwulan pertama tahun 2022 mengalami perkembangan yang sangat mengembirakan
di mana pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil jadi salah satu industri dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 12,45% year on year, dengan kontribusi terhadap PDB non-migas sebesar 6,16%. Di sisi ekspor, TPT sampai dengan bulan Juni 2022 juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 26,3%, menjadi 7,34 US dollar miliar, terutama didorong oleh peningkatan ekspor pakaian jadi dan benang. Kontribusi ekspor TPT mencapai sebesar 5,65% pada bulan Januari-Juni tahun 2022. Dari sisi investasi, industri TPT juga mengalami pertumbuhan yang baik. Triwulan pertama tahun 2022 dengan nilai investasi sebesar 2,38 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 6,4%. Industri TPT juga berkontribusi sebesar 2,67% tenaga kerja nasional atau 19,45% tenaga kerja industri pengolahan non-migas dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 3,65 juta orang. Baik, Pak Warsito, lantas apakah sudah ada tantangan ini yang dipetakan oleh Kementerian Perindustrian begitu untuk mengantisipasi kemudian memitigasi mungkin ada ekses negatif yang nanti juga akan bisa merambat sampai ke industri TPT nasional? Tantangan industri TPT ke depan akan semakin besar, baik tantangan dari dalam maupun dari negara-negara pesaing industri TPT, ataupun isu-isu global seperti penerapan zero coal, carbon trades, two-step proses, dan lain sebagainya. Beberapa inisiatif kerjasama yang dilakukan baik regional seperti Indonesia Bangladesh, Indonesia Uni Arab, maupun kerjasama regional seperti Regional Comprehensive Economic Partnership dan kebijakan Belt and Road Initiative menjadi industri TPT perlu bersiap diri meningkatkan daya saing dan efisiensinya. Adapun tantangan lainnya, industri TPT juga perlu mempersiapkan diri menghadapi penerapan pajak karbon. Bahkan setelah turut mensukseskan program Citarum Harum, industri TPT khususnya subsektor industri serat dan penyemburan kain yang menghasilkan penyemaran kimia organik persisten juga harus mulai meningkatkan kepatuhan penggunaan bahan kimia dan pengolahan limbah sebagaimana diatur dalam Konvensi Stockholm. Selain itu, industri TPT juga dihadapkan pada kebijakan peningkatan upah tahunan yang kurang sebanding produktivitas industri dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Baik, itu dia beberapa ekses ya, tantangan yang sudah dipetakan oleh Kementerian Perindustrian. Tapi kalau kita lihat dari kondisi saat ini kan pasokan bahan baku sempat menjadi kendala begitu. Kemudian juga dengan banyaknya importasi produk-produk TPT dari luar negeri dengan harga yang bahkan bisa dikatakan lebih murah dari produk lokal. Bagaimana nih Kemenperin menyikapi kondisi saat ini, Pak Warsito? Benar, yang kita ketahui saat ini banyak bahan baku dari luar dan harganya sangat murah. Saat ini industri TPT di Indonesia yang telah memiliki struktur industri yang lengkap, mulai dari hulu, antara hilir. Namun, problem yang dihadapi adalah belum terjadinya konektivitas yang erat antar masing-masing industri, sehingga masih banyak bahan baku yang diimpor, khususnya kain. Industri TPT sendiri memiliki struktur industri yang lengkap di mana pada industri hulu terdapat industri poliester, baik stempel maupun filamen, yang memiliki kapasitas 1,12 juta ton
yang terintegrasi dengan industri PTA dan MAG-nya. Kemudian industri rayon yang secara signifikan mengalami kenaikan kapasitas sejak tahun 2019 dari sebelumnya 536.000 ton menjadi 916,7 ribu ton pada tahun 2022, serta terintegrasinya dengan industri dissolving pulp-nya. Industri rayon ini setidaknya dapat menjadi substitusi impor kapas yang selama ini bergantung hampir 100% dari impor, dan terbukti mampu mensubstitusi impor menjadi hanya 7,2% dari sebelumnya, 11,21% di tahun 2019, 26,2% di tahun 2018, 34,6% di tahun 2017, menjadi 10,29% dari konsumsi rayon nasional. Itu dia, berarti memang sudah disiapkan substitusi ya, pengganti dari kebutuhan-kebutuhan importasi untuk bahan baku tekstil dan juga produk tekstil di Indonesia. Tadi juga sudah Anda sampaikan begitu Pak Warsito terkait dengan kesepakatan kita, terkait dengan regional comprehensive economic partnership, kemudian juga ada Belt and Road Initiative, kemudian tantangan dari pajak karbon. Nah, lantas kesiapan dari pelaku industrinya sendiri dalam menerapkan kebijakan-kebijakan tadi seperti apa? Kita akan jawab di segmen berikutnya ya Pak Warsito, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Baik, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan utilisasi dari industri tekstil nasional. Kita akan cermati pergerakannya dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan. Untuk utilisasi kita lihat trennya memang sempat mengalami penurunan di tahun 2020 sekitar 65% ya. Kalau dilihat dari tahun 2019 sempat di posisi 72,3%, namun akibat pandemi COVID-19 tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Warsito, PLT Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dari Kementerian Perindustrian memang sempat memberikan tekanan terhadap industri TPT nasional. Tapi di tahun 2021 utilisasi sudah mulai merangkak naik lagi menjadi 69,4%. Demikian juga dari sisi produksinya. Dari nilai yang sudah disampaikan di tahun 2019 sekitar 1.558,8 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2020 tadi ada penurunan di level 1.401,3 triliun rupiah. Kemudian nilai produksi di tahun 2021 juga mengalami peningkatan kembali. Dan lantas ini adalah beberapa insentif untuk industri tekstil yang juga sudah disampaikan menjadi fokus dari pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian adalah pembelian mesin atau peralatan dengan teknologi 4.0, yaitu ada artificial intelligence, kemudian Internet of Things, augmented reality, kemudian ada advanced robotic dan 3D printing, serta machine-to-machine communication. Ini dia penggunaan peralatan canggih yang coba ini diterapkan untuk industri TPT nasional. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ignatius Warsito, PLT Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian. Ya, Pak Warsito, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Kalau dengan kondisi yang ada, utilisasi sudah mulai beranjak naik lagi. Berarti dari sisi permintaan, demand-nya sudah mulai kembali normalkah saat ini Pak Warsito? Saya pikir apa yang kita harapkan di dalam menentukan demand itu cukup normal setelah kita 2 tahun pandemi ini. Dan harapan kami ini akan terus menjadi tren positif untuk kita lakukan akselerasi melalui kebijakan-kebijakan yang saat ini sedang kita godok. Seperti mana yang kita ketahui baik kebijakan restrukturisasi maupun dengan relaksasi harga gas $6. Oke, dan tadi kebijakan dari RCEP kemudian BRI sendiri, apakah ini kita masih terkendala juga dengan pencemaran lingkungan begitu dengan pajak karbon juga yang sudah diterapkan? Saya pikir ini hal yang sangat penting buat kita jelaskan
dengan kerjasama RCPI ini adalah suatu perwujudan respon ASEAN terhadap dinamika ekonomi global dengan membentuk integrasi negara-negara ASEAN dengan negara Cina, Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru. Dan keterkaitan ini akan menjadi satu potensi peningkatan ekspor, juga menimbulkan potensi lonjakan impor. Meningkatnya kompetensi atau persaingan dalam memperoleh pasar luar negeri, baik dalam perdagangan barang dan jasa maupun persaingan dalam menarik investasi. Juga harus disikapi dengan baik agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi negara-negara RCEP, juga menimbulkan injuri bagi industri dalam negeri. Itu dia. Tapi kalau kita lihat masalah pencemaran lingkungan ini juga masih menjadi suatu kendala yang masih berlanjut, Pak, hingga saat ini untuk industri TPT? Benar, di industri TPT khususnya di subsektor industri serat dan penyerapan kain yang menghasilkan pencemaran kimia organik persisten tadi yang saya beri awal, harus mulai meningkatkan kepatuhan penggunaan bahan kimia dan pengolahan limbah sebagaimana diatur di Konvensi Stockholm. Namun upaya perbaikan di industri dyeing, printing, finishing terus dilakukan untuk perbaikan. Salah satunya melalui program Citarum Harum. Beberapa industri bahkan telah memperbaiki proses pengolahan limbahnya secara masif. Bahkan jauh lebih baik dan melebihi dari ambang batas baku mutu limbah yang ditetapkan oleh Kementerian LHK. Komitmen industri dan kerjasama yang baik dengan Satgas Citarum Harum dibuktikan dengan menambahkan kolam ikan pada N pipa proses pengolahan limbah sebelum dibuang ke badan sungai. Setiap industri telah mampu mempertahankan kelangsungan hidup ikan di kolam tersebut yang mengindikasikan bahwa limbah cair tersebut aman bagi kehidupan dan ekosistem sungai. Oke, lantas dari sisi pengawasannya begitu, dan apakah nanti ada punishment apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh industrinya sendiri? Ya, kita menyadari bahwasannya pengawasan menjadi kata kunci semua pihak. Tidak hanya dari sisi internal kami selaku pembina, juga bagaimana masyarakat juga ikut serta mengawal daripada program pencemaran lingkungan ini. Sehingga kita bisa menumbuhkan suatu ekosistem dengan pengolahan limbah yang efektif dan efisien. Baik, dan untuk meningkatkan kinerja produksi dan juga tadi supaya lebih pro terhadap lingkungan, akhirnya pemerintah juga memberikan insentif nih untuk memperbaharui revitalisasi begitu ya, mesin-mesin tekstil dan produk tekstil dengan tadi teknologi 4.0. Ini implementasinya sejauh ini seperti apa ya Pak Warsito? Baik, kalau kita lihat dengan adanya program restrukturisasi maupun industri 4.0 ini menyebabkan banyak pelaku-pelaku industri mulai mengembangkan bagaimana kita bisa memanfaatkan pasar dengan teknologi, juga bagaimana kita bisa memberikan desain terbaik dan teknologi terbaik untuk pasar yang dituju, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Nah, ini terbukti dengan bagaimana teman-teman pelaku industri, terutama yang di sektor IKM, ini bisa berkembang dan bertahan sampai saat ini. Baik, lantas sejauh mana kesiapan dari sumber daya manusianya? Karena kan pemanfaatan teknologi canggih juga butuh SDM yang mumpuni ini Pak Warsito. Baik, terkait dengan kesiapan SDM industri tekstil dalam menerapkan teknologi 4.0, Indonesia dengan bonus demografi yang sangat baik di masa mendatang, serta kecerdasan masyarakat Indonesia yang sangat baik, rasanya sumber daya manusia industri tekstil sangat-sangat siap dalam menerapkan teknologi 4.0 ini.
Hal ini yang perlu dilakukan adalah mengoptimalisasi kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Beberapa upaya yang dilakukan Kementerian Perindustrian adalah melakukan pendampingan terhadap proses transformasi di beberapa perusahaan, di mana salah satu pilarnya adalah roadmap pengembangan SDM itu sendiri, bimbingan teknis manajer transformasi, serta bimbingan technical engineer industri 4.0, serta pemahaman terhadap cyber security. Lantas kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, kita tahu bangga buatan Indonesia kan menjadi salah satu upaya pemerintah begitu. Apakah kandungan komponen dalam negeri juga akan terus ditingkatkan untuk permesinan ataupun peralatan yang digunakan di industri tekstil dan produk tekstil? Ya, demikian upaya peningkatan kandungan dalam negeri melalui program P3DN sektor industri tekstil, produk tekstil, antaranya dilakukan melalui sertifikasi TKDN produk tekstil dan alas kaki, hasad dan masker dimiliki 326 perusahaan ya waktu itu dengan 1.766 produk. Masih sangat sedikit, hanya 5% dari populasi industri menengah besar. Dan kemudian perusahaan industri tekstil perlu didorong untuk melakukan lebih sertifikasi TKDN agar tersedia daftar barang yang memiliki TKDN dan dapat dimanfaatkan dengan pengadaan pemerintah. Dan khususnya Kementerian Perindustrian bersama LKPP dan instansi terkait lainnya yang perlu meningkatkan e-katalog sektoral dan TKDN dalam pengadaan di pusat maupun daerah agar penyerapan anggaran dapat mendorong investasi dan penguatan industri dalam negeri. Kementerian Perindustrian juga perlu melakukan business matching dengan pemerintah pusat, Pemda, BUMN, BUMD, pelaku industri untuk mendorong pengadaan dengan masyarakat, memensyaratkan TKDN dalam proses untuk produk-produk industri tekstil dan alas kaki. Setiap sektor di industri tekstil TPT ini perlu saling membuka diri agar verifikasi di setiap tier dapat dilakukan dengan mendukung peningkatan capaian TKDN tersebut, serta rantai pasok industri nasional serta menyerap tenaga kerja yang jumlah besar. Perhitungan skema TKDN khususnya sektor TKDN perlu dibahas lebih lanjut. Oke, nah Pak Warsito, lantas strategi dari Kementerian Perindustrian, mungkin khususnya dari Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil sendiri begitu, bahwa industri ini kan sudah menjadi salah satu prioritas ya dalam salah satu jalan Making Indonesia 4.0. Nah ini strategi yang sudah disiapkan seperti apa? Apakah 100 tahun kita akan seperti ini atau nanti ada inovasi baru yang sudah disiapkan begitu? Ya, beberapa kegiatan yang ingin mengakselerasi dalam implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor tekstil dan busana ini, ya tadi kita melakukan dengan program restrukturisasi, di khususnya yang menjadi fokus kita, seperti kain dan pencetakan kain, dan juga kita menyiapkan Lighthouse 4.0. Dan tadi saya sudah sampaikan pendampingan transformasi industri menjadi kunci di industri TPT dan bagaimana perbaikan alur material ini akan menuju suatu Indonesia Smart Textile Industry Hub yang mana di kawasan-kawasan industri padu dan sekaligus harmonisasi kebijakan yang perlu kita kendalikan dari sisi importasinya. Baik, itu dia beragam strategi, tapi Anda melihat ini menjadi suatu langkah optimisme bahwa akan mendukung laju pertumbuhan dari industri tekstil di Indonesia, Pak Warsito. Lantas apa kabar dengan rancangan undang-undang ketahanan sandang ini yang juga diinisiasi Kemenperin, Pak Warsito? Baik, kami sedang mengupayakan bagaimana rancangan undang-undang ketahanan sandang ini akan kita upayakan seperti realisasi.
pada tahap awal ini kita sedang menyusun Oke. naskah akademinya untuk menyiapkan segala sesuatu di batang tubuh RUU tersebut. Karena penting tidak hanya Kementerian Perindustrian, tapi semua stakeholder dalam konteks untuk menyiapkan naskah akademi ini bisa menjadi satu landasan bahwa pentingnya rancangan undang-undang ketahanan pangan ini bisa diwujudkan. Di tahun depan kita munculkan diskusi lebih intens terhadap bagaimana perwujudan daripada undang-undang ketahanan pangan tersebut. Oke, itu dia rancangan undang-undang ketahanan sandang yang diinisiasi oleh Kemenperin dan semoga ini bisa mencakup seluruh perkembangan kemudian aturan-aturan yang lebih terintegrasi begitu ya Pak Warsito dari hulu ke hilir begitu ya. Benar. Ada target akan segera dirilis kapan begitu atau akan masukkan dalam masa pembahasan dengan DPR? Ya, kita ingin memberikan target bahwa sebelum akhir 2024 kita bisa mewujudkan ini karena ini juga momentum yang baik untuk kita semua. Kita tunggu Pak nanti rancangan undang-undang ketahanan sandangnya. Terima kasih banyak Pak Warsito atas waktu dan sharing yang Anda berikan ini memanfaatkan waktu yang luar biasa sekali 100 tahun usia dari khususnya industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Baik Pak Warsito, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Warsito. Terima kasih. Salam sehat. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.